Jadi salah satu hal yang harus kita pahami dalam hal keselamatan itu kita harus mengerti tentang konsep tentang tatanan Allah, ya, karena ini suatu yang sangat penting, ya, karena tidak mungkin keselamatan yang diberikan dan yang bertalian dengan keselamatan itu pasti bertalian dengan Allah, tidak mungkin lepas dari tatanan Allah seperti apa. Ya, nah, salah satunya adalah bahwa keselamatan itu pasti harus berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia, ya, destiny, tujuan yang hendak dicapai. Dan untuk mencapai itu pasti ada rule-nya, tatanannya seperti apa. Nah, kita mau belajar tentang konsep keselamatan itu dikaitkan dengan tatanan Allah supaya tidak menyimpang, ya. Jadi kalau kita memahami karakter Allah seperti apa, kita akan lebih mudah memahami konsep keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Jadi salah satunya kita sudah belajar bahwa keselamatan adalah proses, ya. Karena apa? Proses. Karena yang kita capai, ya, kita capai itu adalah keserupaan dengan Kristus, ya. Untuk menjadi serupa itu mungkin bukan suatu yang instan, ya. Nah, salah satu hal yang berkaitan, ya, mengenai tatanan Allah itu memang salah satu contohnya adalah konsep keselamatan dengan mungkin kepercayaan lain, ya. Kalau kekristenan itu mengenal konsep keselamatan karena penebusan dosa, ya, penebusan dosa. Tapi kalau agama lain mungkin tidak, ya, tidak ada penebusan dosa. Yang ada orang selamat karena dia melakukan perbuatan atau dia melakukan syariat hukum, ya. Tuhan itu pasti mengeluarkan aturan yang jelas, ABCD gitu. Kalau manusia mentaati aturan-aturan yang diberikan Allah, maka dia akan selamat, ya. Nah, sedangkan kalau kekristenan itu tanpa penebusan dosa, apapun perbuatan manusia, bagaimanapun perbuatan manusia, manusia tidak akan pernah mencapai keselamatan. Nah, ini bisa dipahami karena konsep tentang karakter Allah, tentang hakikat Allah sendiri itu berbeda, ya. Kalau kita memahami, kekristenan itu mengajarkan bahwa Allah itu selain dia adalah kasih, ya, Allah itu kasih sendiri, tapi Allah itu juga punya keadilan, ya. Nah, semua sifat Allah itu harus eksis bersamaan, tidak boleh saling bertentangan. Artinya saling berintegrasi, ya, atau Allah itu pasti punya integritas, punya rule, punya kesatuan yang utuh yang tidak, semua sifatnya tidak mungkin saling bertentangan. Nah, itu adalah karakter Allah yang kita percaya, ya. Jadi tidak mungkin Allah memberi pengampunan, ya, mengasihi, ya. Kalau orang melakukan kesalahan, dia hanya tinggal ya udah saya ampuni aja tanpa ada persyaratan lain, ya. Karena kalau itu terjadi, maka akan mencederai sifat Allah, yaitu keadilannya. Karena kita juga mempercayai bahwa upah dosa adalah maut. Jadi fatal sekali orang yang melakukan dosa di hadapan Allah. Karena upah dosa adalah maut, jadi membawa kepada kematian. Jadi kalau orang sudah melakukan kesalahan, sebenarnya sudah jelas hukumannya, gitu. Jadi kalau kita menekankan hanya satu aspek bahwa Allah itu mengasihi, nah kita memandang Allah hanya pada satu sisi saja, ya. Tapi sisi lain itu tidak bisa dipenuhi. Artinya apa? Artinya kita melihat karakter Allah itu tidak utuh, gitu, ya. Nah, jadi menurut saya konsep keselamatan yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, tentang adanya penebusan dosa, itu benar-benar menggambarkan bahwa sisi kasih dan keadilan Allah itu bertemu dalam satu titik yang sempurna, titik keseimbangan yang sempurna. Karena upah dosa adalah maut, maka
harus ada yang mau menggantikan manusia, ya, menggantikan manusia untuk memenuhi hukum dari dosa itu. Dan itu dipenuhi oleh Sang Penebus. Jadi Tuhan Yesus datang memang mau nggak mau harus menebus, harus membayar maut itu, upah dosa itu yang sudah dilakukan manusia. Nah, ini adalah pentingnya ya kita memahami tatanan Allah, karakter Allah di dalam dirinya seperti apa, ya, konsep seperti apa yang kita pahami tentang karakter Allah. Kalau kita memahami, nah itu akan sangat menjadi apa ya, patokan ya, menjadi pondasi kita menilai atau memahami konsep keselamatan. Nah, itu satu contoh ya. Nah, terus kemudian terkait dengan pemahaman tentang hukum alam fisik rohani itu juga itu mungkin bisa didiskusikan. Ini pembukaannya ya, salah satu pembukaan. Mungkin teman-teman yang kemarin membahas materi, silakan, karena ini waktunya diskusi ya, bukan saya menjelaskan lagi ya. Nanti hari Senin baru saya ulangi lagi dan ada beberapa tambahan materi Senin Selasa. Tapi ini kesempatan untuk kita berdiskusi, tanya jawab, supaya materinya lebih kena gitu ya. Mungkin ada bisa dimoderasi Pak Lepri, siapa yang sudah melakukan pertemuan. Oke, baik Pak Anton. Ya, Bapak Ibu para leader yang luar biasa ya. Adakah yang sudah cell group? Adakah yang sudah melakukan cell group? Bandung 01 ya, Bandung Boester. Silakan. Shalom Pak Anton. Halo Boester. Jadi kalau terkait tentang hukum alam dan rohani, tadi sore kami diskusikan ini juga. Jadi sebenarnya kalau hukum alam itu kita nggak bisa tolak gitu. Artinya kita nggak bisa menahan sesuatu yang memang sudah terjadi secara alam, misalnya gravitasi dan sebagainya itu kan Pak. Ya. Nah, tetapi secara hukum rohani itu kita juga ikut menentukan sesuatu itu. Misalnya kalau kita melakukan ini hukumnya seperti ini gitu. Jadi kalau ada kaitannya itu bahwa sebenarnya semua kedua hukum ini adalah sebenarnya di dalam kendali Tuhan semuanya. Tetapi yang berhubungan langsung dengan kita itu yang kita memiliki maksudnya kita memiliki satu upaya untuk bisa gimana ya menceritakannya ya. Maksudnya kita juga punya andil dalam hal itu adalah hukum rohani, karena itu kan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai seperti itu. Keterkaitannya kami baru nangkep seperti itu, Pak. Ya, ada pertanyaan mungkin dalam kelompok Bu Esther seperti apa? Iya, jadi kalau kami sih lebih bertanya tadi tentang apa maksudnya. Bentar ya, aku cari dulu. Ya itu tadi Bapak tadi sudah jelaskan tentang keselamatan itu harus ada penebusan dosa, tadi kita juga bahas itu. Terus tentang bagaimana kasih karunia Allah itu yang bersifat adil itu kita bisa maksudnya semua orang bisa mengerti gitu loh, bahwa Tuhan itu tidak hanya kasih tetapi dia juga adil seperti itu. Jadi pertanyaannya itu rancu ya Pak, aku juga bingung. Maksudnya kenapa sih orang nggak ngerti gitu loh, Tuhan tuh orang tuh hanya ngerti Tuhan tuh kasih gitu loh. Tapi dia dari sisi keadilan tuh kadang-kadang dia pikir ya kalau kau nggak buat jahat ya gue nggak apa-apa, tenang-tenang aja dan masuk surga gitu loh Pak, maksudnya. Nggak usah terlalu diiniin deh gitu ya, hal-hal seperti itu. Maksudnya kalau saya sih merasa orang tuh kalau udah Kristen udah pasti senang lah, udah gitu lah. Selamat gitu Pak.
Oh, dulu itu konsep yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu lah. Dulu Oke. Oke, kalau itu kan perbedaan dengan kepercayaan lain gitu ya. Nah, kalau di dalam kalangan kekristenan sendiri ya yang terkait dengan tatanan Allah ini seperti apa? Apa namanya? Yang maksudnya gini, orang konsep keselamatannya itu berbeda karena pandangan dia tentang karakter Allah berbeda gitu. Iya, kan lebih kepada upaya mereka untuk selamat kan Pak, gitu loh. Mereka tuh sholat berapa waktu dapat pahala sekian, gitu. Keselamatan mereka ikut punya andil gitu. Mereka berupaya untuk selamat gitu kan ya. Tapi kan kita sebenarnya ada sisi di mana kita tahu ada keadilan Tuhan gitu. Bahwa Tuhan memang sangat mengasihi, tetapi ada sisi keadilan Tuhan bahwa upah dosa itu maut, dan itu artinya dibalaskan juga dengan nyawa gitu untuk keselamatan gitu loh Pak. Oke. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang untuk direnungkan itu pertanyaan 7 soal tadi Pak, kita belum bisa jawab. Belum bisa jawab. Yang mana yang belum bisa jawab? Bentar ya. Tadi yang soal itu Pak, soal mungkin, ya mungkin ada dari yang lain juga boleh, ya kan? Yang belum dimengerti yang mana gitu. Mengapa orang lebih mudah percaya adanya hukum alam fisik dan mau taat dibandingkan dengan hukum alam rohani? Orang lebih takut kena gempa daripada takut buat dosa gitu Pak. Nah, mengapa kan? Banyak mengapa? Ya mengapa gitu maksudnya. Aku tuh bertanya. Bertanya. Oke. Oke, ini yang ditanyakan, mengapa ya? Tadi kan nomor 1 tuh udah Pak, kita kan udah yang tentang kasih dan keadilan kan maksudnya. Tapi tadi sampai nomor ini kita belum jawab sih, susah kayaknya jawabnya Pak. Pak izin nanya. Ya, silakan, Grace. Tadi itu kan ada pembahasan tentang hukum alam dan hukum Allah ya di catatan itu. Nah, maksudnya gini. Hukum Allah itu meliputi hukum alam dan hukum rohani. Iya. Hukum Allah itu bukan cuma rohani ya. Iya, seperti itu. Tapi kenapa Grace sebenarnya lebih mikir kenapa pada saat kita sebagai manusia itu, terutama yang belum benar-benar mengalami pertumbuhan rohani, lebih bisa mampu bahkan mengandalkan logika kita ya, yang notabene-nya akan terkait dengan hukum-hukum yang seperti contoh-contoh tadi di catatan yang materi-materi Bapak. Tapi kenapa kita susah untuk menerima tentang hukum Allah yang hukum rohani yang bekerja di dalam diri kita, bahkan di dalam manusia yang lain gitu Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi sebuah tolak ukur dalam diri seseorang itu untuk menyadari itu, dan bagaimana sih kita sebenarnya untuk mampu memahami itu dengan diri kita sendiri gitu, apalagi dengan diri orang lain, karena kebanyakan bahkan secara langsung aja bisa kita lihat itu di kehidupan kita sehari-hari, nggak perlu disebutkan satu-satu ya, itu nggak menampik kalau Pak, maksudnya nggak menampik kalau banyak yang kejadian seperti itu, orang tuh susah menerima hal-hal itu, tapi benar-benar banyak mengandalkan logika untuk menerima itu. Jadi kayak untuk mengetahui kehidupan rohaninya, bahkan dirinya sendiri tuh dia belum menyadari tentang itu. Nah, padahal dalam kehidupan kita itu hukum rohani itu hukum Allah adalah salah satunya termasuk dalam hukum rohani ya Pak. Ya. Nah, pertanyaan Grace itu Pak. Terima kasih. Jawab aku dulu loh Pak, tadi aku juga nanya loh Pak. Oke, disingkatnya justru Grace bertanya ya, kenapa orang lebih terikat percaya sama yang hukum alam gitu ya dibanding yang rohani gitu. Ya. Nah, kalau Grace sama Bu Esther sendiri
ada kesulitan nggak mempercayai hukum rohani? Atau itu suatu yang ya kita harus percaya hukum rohani, hukum Allah itu gitu. Dengan mudah atau sebenarnya ada hambatan juga, ada penghalang juga. Kalau Grace sendiri dari awal-awal pertumbuhan ya nggak menampik Pak mengalami bagaimana lika-likunya untuk sampai pada titik sekarang ini benar-benar mempercayai itu gitu. Karena kayak maksudnya perjalanan kita itu nggak setiap orang perjalanannya mulus ya Pak. Jadi ketika ada aja nih kok apalagi orang-orang yang kayak sains ya Pak, kayak maksudnya kok ini nggak sesuai ya sama logika aku gitu. Tapi kalau kita baca ke Bible lagi, benar ada gitu. Nah itu beberapa hal yang kayak salah satu hal yang menjadi kadang mikir gitu. Jadi kayak kalau logika aku tuh sebenarnya gini, tapi di Bible kok kayak gini gitu. Atau kayak di Bible kayak gini nih, tapi kalau menurut logika aku kok nggak nyampe gitu, seharusnya nggak bisa kayak gitu dong, tapi ternyata bisa terjadi gitu kan Pak. Ya. Oke. Yang saya Pak, saya kan dididik dari keluarga Kristen yang taat ya Pak ya. Saya lebih banyak tahu tentang hukum rohani dibanding yang alam. Kenapa? Setiap ada kesalahan, hati-hati kamu ya. Kalau kamu nggak hormat orang tua, itu Taurat kelima ngomong gini. Jadi selalu tuh diingetin, hati-hati kamu ya, nggak boleh ngelawan karena gini. Jadi kesannya tuh jadi sebenarnya kita lebih banyak hal-hal yang kekristenan kita tuh jadi lebih banyak tahu hal-hal yang bahwa ini akan berakibat ini akan berakibat ini gitu loh Pak. Jarang sih dibahas alam-alam yang apa gitu, nggak terlalu lah. Tapi kalau di rumah itu kebanyakan begitu. Terus nggak boleh ngelawan orang tua, nanti kamu begini. Gitu. Banyak hukum tabur tuainya yang diajarin, Mbak. Oke. Karena di latar belakang keluarga yang intens ya tentang pengajaran tentang hukum rohani gitu ya. Oke. Pertanyaan ini saya lempar ke Flor ya, ke teman-teman. Flora belum masuk Pak, Flora belum masuk. Tuh kepada para peserta para Zoomer nih, para teman-teman terutama yang hari ini ada pertemuan ya, sempat membahas yang nomor 4 ini dan seperti apa. Ada yang lain mungkin tadi saya lihat ada dari Jakarta itu ada Bu Sarah ya. Bu Sarah tadi kayaknya udah ada pertemuan ya. Minta tolong diulang Pak karena belum nih ini pakai HP. Oh ini jadi saya share ya. Iya. Pertanyaan nomor 4 nih ya. Mana tadi? Nomor 4 ini. Ini pertanyaan dari kelompok dari region Bandung ya. Oh iya. Karena buat orang region Bandung lebih mudah hukum rohani dipercaya gitu dibanding hukum fisik. Ya kalau di kelompok kami tadi kita waktu diskusi itu jadi lebih mudah dari hukum fisik, hukum alam. Karena di alam itu kita secara fisik langsung bisa merasakan apa akibatnya juga kita langsung bisa merasakan. Karena di hukum alam itu kan ada tatanan, walaupun itu bukan perintah langsung kepada manusia, tetapi manusia memang harus juga tunduk. Karena kalau kita tidak tunduk, tatanan itu juga tetap berlaku gitu loh. Jadi kita akan dengan langsung bisa merasakan, misalnya kita nih sifat api itu adalah misalnya membakar atau panas gitu ya kan. Jadi kalau kita melawan atau ya otomatis kita terkena panasnya itu atau bahkan bisa terbakar misalnya. Jadi langsung bisa dirasakan secara fisiknya seperti itu. Nah, dibandingkan dengan hukum rohani itu kita tidak bisa langsung sempurna gitu loh, bahwa itu nyata gitu apanya itu kan akibat yang dirasakan tuh
tidak langsung nyata gitu. Ada memang beberapa bagian mungkin bisa kita lihat ya secara nyata itu ada. Seperti misalnya aja nih, kayak misalnya kita tidak turut perintah Allah di dalam kehidupan manusia ini, kita tidak turut perintah Allah, maka hidup kita itu akan kacau, pikiran kita suka tidak teratur hidup kita gitu, pikirannya jadi kemana-mana, jadi akhirnya kedagingan yang menguasai diri kita. Itu untuk contoh-contoh yang tidak nyata, yang nyata ya bisa kita pahami gitu. Tetapi kalau hukum rohani itu kan kita bisa nyata sempurna melihat bahwa oh ini akibatnya kalau orang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu di waktu penghakiman terakhir kita benar-benar itu nyata bahwa oh, ini akibat orang yang melawan hukum rohani itu gitu. Tetapi kalau hukum fisik bisa kita rasakan sekarang ini, itu Pak. Jadi secara umum sebenarnya manusia lebih mudah percaya hukum alam ya secara fisik ya. Iya, secara fisik. Dibanding hukum yang rohani gitu ya. Iya, betul. Nah tadi kalau dari uraian Bu Esther, kenapa ada orang yang lahir dari keluarga Kristen yang mungkin keluarga yang sering beribadah gitu ya, punya tradisi keagamaan yang kuat. Nah itu apakah benar dia bisa lebih percaya adanya hukum rohani? Maksudnya gini, yang tadi diungkapkan Bu Esther kan misalnya orang percaya akan hukum Allah dalam arti ini ada perintah Allah, misalnya 10 perintah Allah, itu lebih lebih mudah percaya karena ada rule, ada aturan yang selalu digembor-gemborkan, yang selalu ingat-ingatkan, atau sebenarnya orang itu mungkin terpaksa percaya karena itu adalah aturan dalam keluarga gitu ya. Tapi sebenarnya dia belum tentu mengalami langsung gitu. Karena mungkin setelah dia lepas dari keluarga, lepas keluar itu dia bisa meleset dari situ ya. Bisa menyimpang dari hukum tatanan yang dia dengar dari kecil. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Ini pertanyaan untuk saya, Pak. Ya, mengomentari kenapa ada yang katanya lebih mudah percaya hukum rohani gitu. Iya, baik. Ya seperti yang Pak Anton sampaikan tadi, jadi mungkin ada beberapa orang di dalam kehidupan keluarganya itu memang bagus ya Pak kerohaniannya gitu kan. Jadi dia terdidik dari kecil itu tertanam hukum-hukum Allah gitu ya. Tetapi secara nyata kan orang tersebut, benar kata Pak Anton, belum tentu mengalami sendiri pengalamannya bersama Tuhan. Misalnya dari kecil kan, kamu kalau ngelawan nanti kamu ini loh gitu kan sama orang tua gitu kan. Tidak boleh itu melawan ini. Tetapi pada waktu itu kan dia juga nggak merasakan. Cuman di dalam di dalam tersimpan di otaknya itu sudah tersimpan, di dalam loh hatinya juga tersimpan. Oh kalau melawan orang tua tuh itu. Tapi kan dia sendiri pada waktu itu juga tidak bisa langsung merasakannya gitu kan Pak. Itu sih kalau pengertian saya. Ya. Oke, makasih Bu Sarah. Dari kelompok lain dari Bandung atau dari Kupang. Dari Bandung ada yang sudah itu belum? Tadi Bu Esther Bandung berapa? Bandung 1 ya? Iya. Nah, Bandung 2. 1, Pak. Atau Bandung 2 sama Kupang, apakah sudah berdiskusi? Oh, nggak ada ya. Bandung 2 nggak ada ya, Bandung 2. Bandung 2. Oh, nggak ada. Bandung 2 Bu Nur kan ya? Iya Pak, Bu Nur. Bu Nur
Guntur nggak monitor ya? Oke, nggak ada ya. Dari Kupang? Oke, Kupang nggak ada ya? Perwakilan Kupang? Oh, nggak ada juga. Nggak ada ya Pak Lepri ya? Ada. Dorcas Minarti mau ngomong? Pak Tadus yang nggak ada ya? Grup, Pak. Oke. Ya, mungkin Bu Dorcas atau Minarti bisa semogakan yang diskusi di itu, terutama untuk nomor 4, apakah sudah sempat didiskusikan? Kita belum sel grup, Pak. Oh, belum. Oke. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Bandung 2 juga belum ya? Oke. Mungkin saya jelasin lagi ya sedikit. Nah, ini ya. Level pemahaman rohani dengan tingkat kecerdasan rohani dengan pemahaman terhadap hukum ya, hukum Allah. Nah, ini apa maksudnya yang level yang istilahnya Kristen mula-mula ya, Kristen masih muda ya, bayi rohani, anak rohani yang masih belum dewasa lah, ini belum dewasa, ini sudah dewasa. Yang belum dewasa itu memandang hukum itu akan dia lebih clear, lebih jelas kalau hukum itu berupa aturan yang jelas ya, atau aturan baku gitu ya Pak. Iya. Ada listnya gitu. Seperti 10 perintah Allah itu kan jelas, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina gitu. Ya. Dan kalau di orang Yahudi itu dari 10 hukum itu dikembangkan menjadi berapa? Menjadi 613 misfat. Iya, 613. Nah, jadi dia melihat bahwa namanya memenuhi hukum Allah kalau sudah membuat checklist terhadap peraturan-peraturan itu, benar nggak? Ya kan? Jadi lebih berkaitan dengan tudu. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Jadi memandang kehendak Allah atau hukum Allah itu seperti apa? Dia harus ada listnya 1 sampai 100 misalnya apa. Jadi kalau saya melakukan semua berarti saya taat terhadap hukum. Kalau tidak, berarti saya tidak taat. Kalau saya tidak melakukannya, berarti saya tidak mentaati hukum Allah gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau ada kejadian hidup, peristiwa hidup yang tidak di-cover oleh peraturan tertulis. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Akhirnya memaksakan aturan yang ada padahal nggak relevan untuk diterapkan misalnya. Ya. Misalnya kalau misalnya aturan nih soal puasa gitu ya, soal puasa itu jelas harus jam berapa sampai jam berapa, terus nggak boleh sama sekali makan minum, terus kalau terlambat aja itu gagal gitu ya, berarti misalnya ditetapkan jam 5 itu terakhir makan, nah, jam 5:01 dia makan ya, masih makan, dianggap itu sudah tidak memenuhi hukum puasa, hukum Allah. Nah, itu kan jadi dia melihatnya secara tertulis gitu ya, secara tertulis. Nah, yang tadi diungkapkan oleh Bu Esther ya, banyak kan orang yang memang lahir di keluarga yang istilahnya suasana kekristenannya kental gitu ya, pasti tahulah hukum-hukum ya, jangan begini, jangan begitu itu. Nah, biasanya itu juga berkaitan dengan aturan yang jelas, yang clear gitu ya. Nah, itu sebenarnya membantu ya. Kalau buat kedewasaan rohani yang masih belum dewasa ya, yang masih bayi rohani, anak rohani, memang perlu sekali
ya harus malah diberikan aturan-aturan yang baku, aturan yang jelas clear gitu. Ya. Tapi kalau pemahaman saya, kalau manusia ya diberi pemahaman tentang hukum hanya lewat aturan-aturan, nah akibatnya apa? Apakah dia akan bisa tahan terhadap godaan di kemudian hari? Tidak, Ya. karena hanya fisik jadinya sepertinya. Ya, akan rentan untuk diinterupsi terhadap godaan. Kenapa itu rentan terhadap godaan? Karena Ya, silakan Profesor. Ya, karena dilakukan bukan dengan pengertian, Pak, tapi karena peraturan, karena ya, ketakutan, gitu. betul, betul sekali. Jadi karena takut sebenarnya orang melakukan list perintah itu karena takut dihukum atau takut dikucilkan dalam keluarga atau dalam masyarakat, betul nggak? Dia tidak benar-benar paham, tapi ya memang harus begini gitu. Nah, begitu ada kondisi lain, ya ada kesempatan lain yang dia sudah lebih berani dan tidak takut ada konsekuensi, nah dia akan bisa berani melanggar. Betul nggak? Nah, itu Bu Sarah gimana? Tambahkan? Iya, hampir sama, Pak. Jadi istilahnya pengertiannya itu masih dangkal. Jadi sesuai dengan pengertian pengertian bakunya saja gitu. Misalnya apa sih misalnya apa sih tugas kita, itu seperti itu aja gitu. Tetapi kalau kita sudah paham dewasa rohani kan lebih daripada itu, dari esensi dari ini tuh apa sih gitu. Tuhan mengeluarkan perintah ini apa sih gitu. Jadi tidak gampang tergoyahkan. Ya, tidak gampang tidak gampang teralihkan ya oleh perkembangan di dunia ya. Nah, contohnya manusia pertama yang terkecoh dalam memahami, dia tuh dikecoh ya tentang pemahaman akan hukum Allah atau firman Allah atau ketetapan Allah itu siapa? Kain. Bukan. Hawa. Oh, Hawa. Tahu nggak? Itu manusia pertama ya. Kenapa Hawa dikecoh? Dia diberi hukum seperti apa, terus dia diberi pengertian yang berbeda oleh iblis, akhirnya dia goyah. Iya, bingung. Sebenarnya kan yang dikasih firman itu kan Adamnya, gitu ya. kan Pak. Iya. Kalau Hawanya sendiri kan tidak langsung itu firman itu kepada dia gitu. Tapi ada di situ kan? Iya. Adam di situ, tapi dia tidak bereaksi atau dia diam betul. Kan, tidak mengkoreksi pemahaman hukum Allah yang iblis. Ya dia tidak mengkoreksi, tapi ya kayak setuju aja, membiarkan. Ya bisa aja karena memang itu yang diajarkan ke Hawa kan, bisa juga. Ya dia memahami pemahaman yang gagal kali ya Pak ya. Jadi dia kan pasti yang menyampaikan firman itu ke Hawa kan Adam kan gitu. Betul. Gitu. Ya kalau dari situ kan sebenarnya Tuhan memberikan perintah jangan dimakan gitu ya, jangan dimakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang lain boleh makan, tapi yang ini satu ini nggak boleh gitu. Dan yang jelas Adam harus memakan itu dari pohon kehidupan. Nah, tapi ternyata waktu dia berinteraksi dengan makhluk lain gitu ya, ada yang memberikan ini injek kebenaran lain gitu, menginjeksi kebenaran lain bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Kamu makan buah itu malah kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, di sini miss-nya di mana? Pemahaman tentang firman atau hukum Allah ini dari Hawa ya, pengertian Hawa yang dia terima ya. Jadi iblis itu mengiming-imingin lah istilahnya gitu, bahwa kalau kamu makan ini tuh kamu akan menjadi seperti Allah nih gitu. Itu ya sebenarnya. Jadi manusia itu terpancing, aku juga pengen seperti Allah gitu. Ya, karena dia memahami
hukum yang disampaikan atau ketetapan yang disampaikan Allah itu dia belum fulfill, belum sempurna ya, bahwa dia belum memahami bahwa karakter Allah tidak mungkin istilahnya itu mencelakakan manusia ya, atau tidak tidak mungkin membuat peraturan yang akan merugikan manusia gitu. Ya, tapi waktu dia diberi alternatif injeksi kebenaran yang lain, dia mulai berpikir gitu. Artinya apa? Dia mencurigai ya kan, hukum Allah, ketetapan Allah itu dia mencurigai bahwa itu hanya untuk kepentingan Allah sendiri gitu ya. Artinya untuk kepentingan Allah dan merugikan manusia. Artinya Allah, silakan ini disodorin bahwa Allah tuh nggak mau disaingi sebenarnya. Benar nggak? Allah seakan-akan tuh istilahnya mau merugikan manusia lah sebenarnya ya. Pengertian bahwa Allah tidak mau disaingi sebenarnya itu tepat, karena jadi Allah yang berkuasa kan, Allah yang menciptakan segalanya, dan manusia selamanya menjadi ciptaan, tidak mungkin dia bisa menyaingi Allah. Tapi racun kebenaran ini ya, yang itu juga sebenarnya pemahaman iblis, karena iblis juga kan jatuhnya karena dia ingin menyamai Allah gitu. Dia menyamai Allah, artinya dia tidak mengakui adanya tatanan Allah yang nggak bisa dilanggar gitu ya. Artinya menyadari dia sebagai makhluk ciptaan ya. Gitu. Berarti dapat disimpulkan bahwa salah mengerti, Pak ya. Tidak mengerti dengan benar kebenaran gitu. Betul. Tidak mengerti dengan benar, dan nanti memang ada misteri kenapa memutuskan itu kita bisa memahami mungkin latar belakangnya, tapi tetap ada misteri. Karena apa? Karena manusia mempunyai kehendak bebas. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu 100% alasan Adam tuh diem aja gitu loh. Padahal dia tahu Allah itu tidak seperti itu gitu ya kan, tidak memberikan firman seperti itu sebenarnya. Lagian itu kan Hawa menambahkan firman kan, kalau yang diterima jangan kau makan, tapi Hawa mengatakan jangan diraba ya, jangan makan dan nggak boleh diraba ya nggak. Allah memang berkata bahwa jangan dimakan, jangan kau raba buah itu gitu. Ya, jadi ada penyimpangan pemahaman tentang firman Allah. Terbalikan. Iya, jadi pada kesimpulannya itu salah memahami kebenaran. Jadi kalau mau menafsirkan tentang apa yang dipikirkan Adam dan Hawa bisa kemana-mana kan, tapi pada kesimpulannya itu bahwa dia tidak memahami benar apa yang Allah sampaikan kepada mereka kan. Betul. Gitu. Artinya kalau dalam topik ini adalah salah memahami karakter Allah, memahami karakter Allah, memahami tatanan yang ada dalam diri Allah. Jadi maksud saya materi ini sebenarnya konsekuensinya luas gitu. Kadang dianggap mungkin sepele gitu, remehkan. Kita pasti harus ikut hukum Allah gitu ya. Tapi apakah kita benar-benar memahami hukum Allah itu gitu dan konsekuensinya gitu? Kalau kita nggak benar-benar belajar, menginvestkan waktu dan merenungkan, itu kita hanya sampai pemahaman hukum Allah di tataran apa? Tataran tudu ya. Tudu ya. Tudu ya, hanya sifatnya yang list gitu ya, checklist gitu. Tapi kalau kita belajar hukum Allah ya, hukum ketetapan Allah itu harus kita menjadi bagian ya, mengerti pikiran dan perasaan Allah. Jadi hukumnya itu tidak dibatasi oleh aturan tertulis gitu. Hukumnya siapa? Allah sendiri, yaitu pikiran dan perasaan. Jadi bukan tudu, tapi kita menjadi to be, menyatu.
Ya, jadi menyatu itu kita benar-benar paham konsep intisarinya gitu. Nah, orang Yahudi memahami intisari hukum Taurat sudah benar nggak? Cukup benar nggak? Ya, dalam memahami hukum Taurat. Makna sebenarnya atau intisari makna sebenarnya. Belum, baru tuduhnya, Pak. Betul, tuduh. Ya, karena itulah Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, artinya menyempurnakan, karena bangsa Israel itu hanya piawai atau apa namanya, memang checklistnya itu dia penuhi, ya, tapi ternyata tidak sampai maksud tujuannya gitu. Betul nggak ya? Contohnya apa? Bahwa dia sudah melakukan checklist, tapi ternyata bukan itu maksudnya Tuhan gitu. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Jadi bangsa Israel itu masih tuduh ya. Nah, Tuhan Yesus tuh mengajarkan untuk orang jadi to be. Ya, memahami hukum Allah itu menjadi to be. Kita menyatu dengan hukum itu gitu, menjadi milik kita sendiri gitu. Sehingga kalau sudah menyatu menjadi milik kita, kita nggak mungkin melanggar karena itu sudah ada dalam hati kita gitu. Nah, contohnya salah satunya adalah orang Farisi dikenal orang yang rajin beribadah, berdoa kan. Dia melakukannya, doanya bagus, pasti kan, panjang. Dan dia pakai pakaian yang bagus, formal, jadi kelihatan resmi banget gitu ya. Saleh, kelihatan saleh gitu. Ya. Mungkin kemana-mana haleluya gitu ya. Tapi shalom bukan haleluya. Kalau bahasa Shalem, apa tuh bahasa Ibraninya, Pak Lepri? Ya kemana-mana Shalom alaihim. Shalom alaihim gitu ya. Nah, ternyata dia kalau dilihat dari checklistnya hukum Taurat itu memenuhi nggak? Memenuhi. Checklistnya memenuhi. Memenuhi. Tapi kenapa Tuhan Yesus menegur dan itu menyimpang dari sebenarnya maksud Tuhan gitu? Karena hanya di luarnya aja. Di luarnya aja. Karena dia melakukan itu ternyata motivasinya adalah dihormati. Untuk dihormati, untuk dianggap saleh. Pada akhirnya untuk tadi mendapatkan keuntungan fisik juga kan, keuntungan jasmani karena dihormati, orang misalnya memberi persembahan kan buat golongan ini, jadi mereka dapat juga gitu. Nah itu yang nggak bisa di cover oleh tuduh ini gitu. Nah, gimana kita membuat peraturan yang bisa mencegah orang punya ambisi motivasi yang jahat gitu? Nggak bisa kan? Nah makanya orang harus bergerak ke arah dewasa rohani dan orang tua rohani. Itu dalam materi ini adalah salah satu cirinya dia bisa benar-benar memahami, yang menyatu dengan tatanan hukum Allah itu. Jadi pikiran dan perasaan Allah itu menjadi pikiran dan perasaannya dia. Intinya itu, to be itu. Ya artinya to be, pikiran, dan dia memahami pikiran perasaan Allah, sebab pikiran dan perasaan Allah itu menjadi pikiran dan perasaannya dia. Ya, dan kalau sudah seperti itu, kita tidak terikat dalam hukum tertulis, tapi bukan berarti kita akan melanggar semau-maunya, tidak ya. Kita akan bisa bersikap tepat gitu ya. Artinya kalaupun peraturannya tidak ada, misalnya ya di Alkitab tidak ada peraturan tentang puasa jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi apakah kita bisa melakukan puasa yang benar tanpa ada peraturan itu? Bisa nggak? Kalau kita punya Roh Kudus? Bisa. Bisa. Ya, karena kita pahami esensi puasa itu apa. Ya. Nah ini kan pas nih besok mau puasa nih. Ya. Apa esensi puasa buat orang Kristen gitu? Apakah tidak sekedar tidak makan, tidak minum? Tidak, tapi untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi sebenarnya motivasi utama puasa adalah apa? Untuk pribadi kita, bukan kepada Allah, tapi diri kita. Sikap hati. Sikap hati, ya. Bukan soal makan dan minum. Tidak makan atau minum ya, atau tidak makan sebenarnya kalau kita puasa juga sebenarnya tidak makan. Ya, minum masih bisa, artinya puasa basah gitu ya.
Tidak makan artinya kita tidak mau punya satu perkara yang mau diperkarakan kepada Tuhan secara serius, ya. Sebenarnya puasa itu intinya adalah kita memperkarakan sesuatu di hadapan Allah untuk kehidupan kekal kita sebenarnya. Kita ada punya satu tujuan, ya, tujuan yang pasti itu untuk kekekalan yang dirasa kita punya beban di situ, ya. Beban sesuatu yang kita memperkarakan di hadapan Tuhan, makanya kita berpuasa. Nah, kalau di zaman perjanjian lama kan jelas, kalau ada serangan musuh, udah apa gitu ya, wah sudah dalam bahaya, orang berpuasa kan, karena ada tujuannya untuk diselamatkan, benar nggak? Ya, jadi puasa itu harus bertujuan. Kalau nggak bertujuan, kamu hanya akan melakukan rutinitas hukum saja yang nggak ada maknanya gitu. Ya. Nah, tidak makan itu karena kita membatasi diri, ya, membatasi keinginan daging itu kan, makan itu kan memberi daging, ya. Jadi daging pun, istilahnya kita mau melemahkan daging kita supaya kita lebih bisa mendengar suara Allah dalam kita memperkarakan satu tujuan yang mau kita capai gitu. Jadi kalau sudah intisarinya itu, ya kita bisa atur sendiri, artinya mau jam berapa jam, mau 24 jam, 20 jam, itu kita bisa mengerti masing-masing, gitu ya, sesuai kemampuan kita. Tapi yang nggak boleh ngelepas adalah apakah kita memperkarakan sikap hati kita di hadapan Tuhan tentang satu perkara yang mau kita tuju, gitu, ya. Yaitu berkaitan pasti dengan karakter kesucian hidup, pasti berkaitan dengan itu. Area mana? Jadi kalau Bapak Ibu punya satu kelemahan secara karakter yang itu mengganggu sekali dan ingin diselesaikan, nah, dengan puasa itu lebih berdaya guna, ya. Kita memperkarakan ini ada satu karakter saya yang saya harus bisa menang di situ. Nah, itu dengan berpuasa kita lebih bisa fokus. Nah, itu contoh case ya. Dalam praktek yang kita temui sehari-hari kan, berpuasa bisa menjadi aturan, ya. Kalau orang di bahasa Yahudi ada aturan baku kan berpuasa, benar nggak? Ya, ada aturan baku jam berapa sampai jam berapa jam, nggak boleh makan, apa yang boleh makan, apa yang enggak, kan ada. Tapi di Kekristenan Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Lalu mengajarkan intisarinya. Nah, ada 2 intisari kan dari hukum. Semua hukum itu nggak boleh lepas dari 2 ini, yaitu kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwa, akal budi, dan kekuatan, gitu ya, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Gitu. Nah, ini kelihatan sederhana, tapi sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang mudah, gitu. Ya, orang berpikir bahwa lebih gampang nih, memang kalau ada aturannya, gitu ya. Atau orang menganggap bahwa Kristen itu kalau lebih mudah karena bebas, gitu, nggak ada terikat oleh aturan. Tidak terikat oleh aturan, makanya lebih mudah, lebih bebas. Padahal tidak. Yang lebih mudah itu kalau jelas aturannya. Benar nggak? Kalau lebih tertulis 1-100 itu jelas, jadi kita tahu melanggar atau tidak itu jelas, gitu. Tapi kalau kita menjadi tubi, gitu ya, kita harus belajar, gitu ya, karena nggak ada patokannya adalah suara Roh Kudus. Benar nggak? Patokannya kan suara Tuhan, suara Roh Kudus dalam hati kita. Nah, memahami suara Roh Kudus memang mudah, memang instan. Susah. Enggak, kan? Nah, makanya orang bisa disebut dewasa rohani, ya, kalau dia makin memahami suara Tuhan, makin mengerti, gitu, makin bisa dengar-dengaran. Gitu. Ya, ciri bayi rohani sama anak rohani enggak, dia dibantu untuk supaya tidak meleset dari hukum Tuhan, ya dibantu dengan tertulisan syariat dengan aturan yang jelas, gitu. Itu ya dari sini. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya, ini Pak, tentang peraturan yang sudah menjadi to be ini Pak. Itu kan berarti kan
kita sudah tidak tergantung lagi pada peraturan yang tertulis. Minta maaf kalau saya salah untuk mengartikan apakah ini sebenarnya suatu tujuan Allah juga, hingga pada suatu saat nanti kita itu bahwa Alkitab secara tertulis itu sudah, maksudnya pada suatu saat akan tidak bisa kita miliki lagi, tapi Alkitab itu atau firman Allah itu sudah menjadi satu di dalam loh hati kita gitu Pak. Namanya. Ya, itulah tujuan keselamatan, Bu Sarah. Betul nggak? Iya. Tujuan Berarti maksud saya benar ya, maksudnya kan mengacu misalnya nanti pada zaman 7 tahun masa kesusahan apa semua itu kan katanya kan Roh Kudus juga kan sudah terangkat kan ke surga, ya kan kembali ke surga gitu kan. Berarti kan di situ hanya ada diri kita. Jadi yang tertanam yang di hati kita inilah nanti akan hidup gitu kan. Sebenarnya ini untuk proyeksi kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Jadi tatanan kehidupan di langit baru, bumi baru itu tatanan masyarakat, ya tatanan masyarakat keluarga kerajaan yang tidak lagi terikat diatur oleh tertulis. Iya, gitu. Oke. Sebenarnya jadi ke arah sananya ya. Iya, bukan sekarang. Sekarang saya tadi ada ininya malah ke dalam masa kesusahan itu gitu. Ternyata itu tujuan akhir di masa kekekalan itu, kita tidak lagi tergantung pada hukum tertulis itu, karena hukum itu sudah jadi satu di dalam diri kita gitu ya. Betul. Terima karena kasih Pak. Tujuan keselamatan kan segambar dengan Allah, serupa dengan Kristus gitu ya. Serupa, memahami pikiran perasaan Kristus. Kalau kita memahami pikiran perasaan Kristus, kita apakah masih butuh ada 613 aturan itu tertulis? Bukan berarti kita boleh melanggar, bukan ya? Otomatis kita pasti tidak mungkin berzina, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Tapi begitu ada perkembangan baru, ya mungkin kan nunggu sampai di langit baru bumi. Sekarang ini kalau kita disebut dewasa rohani, gitu ya, kita akan mulai menjadi to be, ya. God is my law. Memahami pikiran perasaan Kristus itu menyatu kita, sehingga kalau ada fenomena baru ya di masyarakat yang itu tidak pernah dijamah atau tidak pernah ada dalam aturan tertulis Alkitab, kita nggak bingung gitu, karena kita sudah bisa menilai, ya. Kita menjadi dewasa rohani adalah kita bisa menilai segala sesuatu. Tapi kita sendiri yang dewasa rohani tidak dinilai oleh siapapun yang nggak ada dewasa. Ya. Kita orang dewasa rohani itu kita bisa menilai segala sesuatu. Jadi fenomena yang belum pernah terjadi, kita bisa paham gimana kita harus bertindak gitu. Aturannya, realnya, kita doing-nya apa, to-do-nya apa. Jadi to be itu kita akan tahu persis to-do-nya seperti apa gitu. Bukan berarti to be itu bebas, segala nggak kena. Enggak, kamu kalau kamu to be terus kamu mencuri, ya kamu tetap kena akibatnya, tetap sanksinya. Kamu berzina ya tetap dong. Ya. Kalau tahu to be, otomatis 10 perintah Allah itu sudah pasti lewat gitu loh. Betul. Gitu. Itu moral agama lewat gitu. Ya. Tapi menarik yang Bu Sarah cerita itu. Bu Sarah mengkaitkan ini. Iya Pak, tadi kan waktu membaca materi itu ayatnya kan di sini loh. Kalau tidak tergantung lagi pada hukum yang tertulis, berarti suatu saat hukum tertulis itu akan hilang. Berarti itu sudah harus menyatu di dalam diri kita. Inilah tujuannya itu di dalam pikiran saya. Itu, Pak. Betul, bahkan kalau lihat kata-kata Pak Anton yang di slide itu, God is my law. Jadi kebayang ya, Tuhan itu adalah hukumku. Kalau dibilang Tuhan itu adalah hukumku, itu tuh dalam sekali kan. Tuhan itu adalah kudus gitu. Nggak usah cerita rules, apa aja rules jadi kudus, enggak lagi, ya kan?
Dia bahkan mengerti banget apa yang gini, sampai saya pernah dengar hamba Tuhan bilang, lembaran Alkitab ini tuh terbatas. Tapi apa yang Tuhan mau itu pasti dia bisa bersuara di dalam hati kita kan. Nah, artinya gini. Artinya Tuhan itu sudah menyatu gitu di dalam dirinya. Gitu. Orang tidak bilang lagi, kalau kamu begini loh, apalagi cuman tabur tuai. Itu tabur tuai juga orang dunia juga tahu kan gitu. Tapi dia sampai sangat sensitif. Jadi sampai-sampai tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang apa istilahnya? Unanswered gitu ya. Apa istilahnya itu? Iya, tapi enggak ada kan. Jadi seolah-olah misteri gitu. Bagi dia enggak misteri. Cuman kalau dia ngomong kan tidak boleh, akan subjektif kan begitu. Akan subjektif. Tapi dia tahu jawabannya. Gitu, dia tahu. Nah, itu sampai begitu kan. Karena God is my law. Gitu. Itu to be kan, to be. Jadi benar-benar. Nah, to be itu tapi proses. Tiba-tiba enggak to be kan. Makanya yang 1 Petrus 1 ayat 9 kan, engkau telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Nah, jiwa tuh ya pikiran, perasaan. Memang jadi orang sampai, kalau saya sering membuat cukup apa ya, maksudnya meng-highlight gitu ya, bahwa tujuan kita beriman itu untuk membangun gitu ya manusia baru kita itu ya, dari manusia lama yang sudah kita tinggalkan gitu. Nah, itu benar-benar perjuangan di dalam bagaimana kita menanggapi atau merespon terhadap kehendak bebas kita. Karena kalau kita tidak bebas, kita sebenarnya tidak punya andil kan. Ya kan? Pak Anton sering bilang, kalau robot gimana? Ya nggak ada andil. Misalnya pernah teman-teman lihat ya robot yang kalau kita ngomong pergi, jangan, I love you, gitu kan? Pernah ya? Iya. Pernah kita punya tuh. Nah, apa kita respect sama dia? Enggak. Wong kita tahu persis. Sampai saya pernah pakai untuk ngusir burung. Sering datang di hidroponik saya. Gimana saya waktu itu? Saya ngomong aja kok bisa dia ngomong. Jadi waktu saya ngomong, dia ngomong, burungnya terbang. Nah, saya pakai buat itu doang. Saya nggak respect kehujanan, kepanasan, biarin aja. Nah, tapi coba kalau Tuhan yang merancang kita dengan seperti elemennya dia, kan gitu ya, demut dan selemnya dia, kemudian kita bisa memilih gitu, seperti ini loh, seperti Yusuf. Misalnya kan seperti Yusuf kan, Tante Poti kejar dia kan, wah enggak gitu kan. Nah, dia ini kan dia menolak kan gitu. Nah, dia menolak. Itu Tuhan senang banget itu, dengan sadar dia menolak. Ada harga kemuliaan. Harga kemuliaan apa sih? Oh, itu hasil dari apa? Respon terhadap kehendak bebas. Dia bebas loh. Tak ada yang tahu. Dia bebas bilang, wah enggak gitu kan. Nah, itu adalah respon dari apa sebenarnya? Karena dia tahu firman yang tertulis di dalam loh hatinya gitu. Tuhan nggak mau ini. Sekalipun terbatas, saya mau bilang terbatas ya. Memang ada sesuatu yang tadi itu Bu Sarah itu membawa konteks ini lumayan keluar, lumayan luas gitu ya. Tadi ada satu Pak Anton yang saya sinyalir. Satu, waktu Kristus datang, bukan berarti orang Yahudi nggak benar melakukan hukum Taurat sebelum Kristus datang. Nah, bukan itulah yang tertinggi sebelum Kristus datang. Ya, jadi Allah benar-benar memberi hukum Musa itu kan. Hukum kepada Musa itu kan Allah yang sama yang memberi. Tetapi Kristus datang, dia membawa perintah baru. Tapi dia bilang bukan perintah, tapi sudah ada. Dia bilang sudah ada, gitu kan. Nah, dia datang menggenapi ya hukum Taurat itu. Yang kedua, Bu Sarah bawa ke ini nih. Apakah ketika artinya udah menyatu dalam hati kita gitu.
dan kemudian tidak lagi ada tertulis gitu kan. Bukannya nanti itu Roh Kudus diangkat. Nah, itu menarik tuh di situ ya. Saya apa? Ya, Bu, kalau Roh Kudus diangkat kita udah terangkat juga. Oke. Iya Pak, memang. Cuman maksud saya tuh Jadi begini. jangan tadi Ibu hampir saya tergelitik komen karena Ibu seolah-olah ada Tidak. masa. Oh, oke. Maksud saya tuh begini, di masa kesusahan itu kan orang-orang kudus dan Roh Kudus sendiri sudah terangkat gitu loh. Tapi tersisa kan orang-orang yang tertinggal itu gitu kan. Mungkin masih Kristen tapi mungkin yang masih belum ya istilahnya tidak masuk kategori, belum masuk kategori terangkat kan, tertinggal. Tetapi kan untuk dia sampai ke kekekalan nanti kan dia juga harus berjuang imannya di situ gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah waktu itulah itu nanti Alkitab itu hilang, kemudian jadi yang tertinggal ya hukum ini yang di dalam hatinya inilah yang membimbing dia gitu loh. Iya, di dalam karakternya kalau kita mau ngomong. Iya, itu maksud Di dalam saya. jiwanya, betul, di dalam jiwanya. Iya, tapi tahu pemahaman. Tapi tahu nggak? Itu kan nanti dia akan menghadapi pengadilan tahta putih, yaitu menurut perbuatan. Siapapun, bahkan yang tidak punya ini, yang orang dari zaman purbakala, yang tidak tahu mengenai hukum Taurat, atau zaman sekarang yang tidak pernah dijangkau oleh Injil yang benar, atau tidak pernah dijangkau oleh Injil sama sekali, tapi dia punya hukum di dalam hati nuraninya, sama aja posisinya itu. Akan dihakimi, atau dia punya kitab mengenai kebaikan, kitab yang lain itu maksudnya apa, Pak? Semua kitab. Bahkan kitab hati nurani. Sampai nggak usah ngomong gitu ya. Oh, berarti kayak Al-Quran apa semua itu? Semua. Masuk. Jangankan itu. Ada teman-teman kita yang punya kitab yang kira-kira variasinya ribuan. Hukum-hukum kebaikan gitu. Semuanya. Kalau ini, mohon maaf nih. Kalau di Al-Quran sendiri kan banyak isinya itu yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, apakah nanti Allah itu akan menentukan sesuai dengan yang di dalam Al-Qur'annya itu? Pertama, Allah mempunyai otoritas di atas kebenarannya. Jadi misalnya begini, kalau kau membunuh, kau dapat pahala, ya kan? Tuhan udah langsung, bagaimana kan hukum Allah di situ. Tapi kalau masuk ke dalam apa hukum untuk melakukan kebaikan terhadap sesama, memperlakukan sesama, kan sebenarnya hukumnya cuma dua, Bu. Bagaimana dia memperlakukan Allah di dalam hidupnya dan bagaimana dia memperlakukan sesama. Iya. Cuma kalau di dalam Islam sendiri kan itu perlawanannya cukup tajam ya, Pak, terutama untuk keilahian Kristus ya. Bu Sarah, mungkin kita nggak perlu spesifikkan, bahkan yang lain. Maksudnya takutnya di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada orang yang bertanya seperti itu, jadi saya juga bisa menjelaskan. Saya setuju Bu Sarah. Maksudnya gini, bahkan tidak hanya itu kan Bu, yang lain juga ada kan menghalang. Maksudnya bukan Iya. Saya tahu beberapa agama di Jepang dan di Singapura itu ya banyak aliran dan mirip begitu. Iya. Artinya gini, Allah itu udah punya hakikat gitu. Allah adalah kasih, Allah itu mengadili dengan apa? Keadilannya gitu kan. Iya. Pikiran saya kebingungannya di sini. Itu berlawanan dengan Alkitab. Tapi Allah itu kan maha adil di situ. Nah, bagaimana orang yang berlawanan dengan Alkitab akan diadili? Terus kebenaran yang mana akhirnya, seperti itu loh, Pak.
Makanya saya untuk memahami kitab lain diadili sesuai dengan kitabnya masing-masing itu saya jadi agak bingung dengan sifat Allah yang tentang kebenaran tuh kan Nggak yang sudah dibilang sih Bu tersedia. kalau diadili menurut kitabnya masing-masing, tapi Bukan. semua kitab dibuka. Dia Kitab diadili menurut nuraninya, Bu, hukum yang Ah. tertulis dalam nuraninya. di nuraninya. Kalau nurani Iya. kan kalau di dalam perjanjian lama itu kan loh itu kan Taurat itu ditaruh di dalam loh hati manusia kan. Sebelum ada Taurat, Iya, ya maksudnya Tuhan sudah taruh itu loh itu dalam hati manusia. Sebenarnya sebelum ada Taurat pun manusia kan ditaruh ini benar atau salah, manusia sudah mampu gitu loh. itu. Di situ maksudnya Ya. tuh Taurat yang belum diturunkan Iya. sebenarnya sudah ada gitu. Iya. Berarti hukum yang itu ya Pak ya. Itu kalau yang untuk itu kan. Tapi di Wahyu 20 Iya, 21 ke 20 ya? 20 ya. 20 ayat 11 sampai 15 pengadilan tahta Iya. putih dibilang semua kitab dibuka. Ya itu yang membingungkan saya loh kalau Tapi kitab semua dibuka. tapi orang dihakimi menurut perbuatannya, dan menurut perbuatannya itu Allah yang menentukan mana yang baik mana yang enggak kan. Iya, Bukan karena kitabnya itu. bukan tidak sesuai kitabnya itu ya, tetapi hati nuraninya itu ya. Baik Pak. Jadi gini, kita nggak di kitab Wahyu itu tidak ngomongin semua kitab itu artinya tertulis di kitab dia pegang kitab A dihakimi menurut kitab A, bukan begitu Bu Sarah. Tapi bukan ya. Setiap orang itu Tuhan punya keadilan. Kalau dia bukan bangsa Israel, bangsa Yahudi, dia pasti punya aturan kebaikan, kejahatan dan kebaikan dalam dirinya yang dia pahami dari apa yang dia terima gitu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain gitu loh Pak, yaitu ini yang kitab kehidupan. Kehidupan. Ya. Tapi artinya dia akan dihakimi oleh pengertian yang dia pahami gitu loh. Baik. Nah, tapi ada juga tadi pertanyaan yang menarik adalah kalau ada kitab yang dia mengajarkan kejahatan misalnya, tanda kutip ya, mengajarkan sesuatu yang, nah itu gimana itu? Nah, itu kan mungkin pertanyaannya kan yang bingung loh. Iya. Dia sendiri diajarkan untuk membunuh misalnya. Nah, kan dia mau taat sama ajarannya itu, ya dia lakukan dong gitu. Terus gimana? Kan apakah dia disalahkan gitu? Nah itu, terus ya kan? Pertanyaan besar kan itu. Di mana? Iya kan? Pertanyaan besar gitu. Nah, ada satu tokoh di Perjanjian Baru yang alami gitu loh. Dia diajarkan untuk membunuh karena buat dia itu kebenaran. Paulus ya. Nah, tahu. Paulus itu dalam pemahamannya memburu pengikut jalan Tuhan adalah kebenaran, dia membela Yahweh yang dia sembah. Dia tulus, dia itu memang mau taat sama Yahweh, dan dia diajarkan bahwa membela Yahweh dengan cara memburu, waktu itu kan belum Kristen ya, tapi jalan Tuhan ya. Pengikut Yesus gitu, sebagai pengikut orang yang menentang Yahweh gitu. Tapi Allah punya keadilannya enggak? Dia melihat nuraninya Paulus kan, bahwa ini benar-benar sungguh-sungguh nih mau mencari kebenaran tapi salah jalan. Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk membetulkan lah tanda kutip. Nah, kalau Paulus dengan cara yang spektakuler memang. Tapi orang lain mungkin nggak seperti Paulus, tapi pasti ada cara. Artinya kalau dia dicekokin dari kecil tuh, dibunuh nih, halal darahnya kalau orang ini gitu. Terus itu. Saya yakin bahwa ya kalau dia memang masih punya nurani yang baik seperti Paulus itu, dia akan mendapatkan kebenaran lain gitu, yang dia sehingga dia akan bisa mau memilih yang mana gitu. Tidak hanya satu melulu itu dia mendapat konsumsinya, memang di awal konsumsinya itu, tapi dia dalam perjalanan hidupnya pasti alam akan memberikan kesempatan dia menemukan kebenaran yang sejati gitu. Artinya dia mungkin berinteraksi dengan orang Kristen dan melihat kebenaran lain gitu, bisa aja gitu. Seperti Paulus kan diintervensi Tuhan ya, karena dia melihat Paulus ini punya nurani yang masih lurus. Hatinya, ya. Iya.
Ya, bukan berarti itu Paulus memang sudah ditentukan ini orang jahat kan, tapi kalau Tuhan menentukan dia jadi benar ya sudah kan itu ketentuan Tuhan. Sama sekali meniadakan kehendak bebasnya Paulus. Tidak ya. Nah, itu nanti Senin Selasa kita akan banyak bahas itu supaya nggak salah paham gitu bahwa terang aja Paulus bertobat, wong dia didatangin Tuhan Yesus ya gimana nggak bertobat? Bener nggak? Kadang-kadang gitu ya. Oh terang aja dia ini. Iya, kadang-kadang bertobat. Pak berpikir, oh berarti Tuhan sudah memilih, kalau sudah Iya. dipilih itu walaupun dia Udah. menolak-nolak tetap dikejar Tetap gitu. mau, iya. Itu pikiran, jadi ada pikiran seperti itu. Iya. Nah, itu jadi berbahayanya akan meniadakan kehendak bebas orang gitu ya, sama sekali meniadakan kehendak bebas orang. Tapi yang benar adalah tentu Paulus kan akhirnya dia punya kesempatan mendapatkan alternatif kebenaran kan yang dia pahami. Oh, ternyata Allah Yahweh ini ternyata ini tuh yang datang aku ini malah mengendaki aku memburu jalan Tuhan itu ternyata itu menyakiti Yahweh gitu ya. Dia dapat kebenaran itu kan. Nah, setelah dia dapat, dia akhirnya memilih kan. Memilih mau ikut yang mana nih. Jadi nuraninya, kehendak bebasnya bermain. Benar nggak misalnya? Ya. Ya, betul, nah, Pak, dia akhirnya memutuskan untuk yang benar ini. Betul, ya. Dia menilai, diajarin dulu di sekolahnya, di tradisinya, bunuh ini pengikut jalan Tuhan. Tapi ini, Yahweh itu maunya begini, bukan seperti ini. Nah, dia memilih nih. Dia nuraninya bergerak. Akhirnya dia memutuskan. Ada juga tokoh di Alkitab yang diberi kebenaran yang sama, tapi dia akhirnya memilih tidak ikut Yesus. Tahu nggak siapa? Yudas. Sebelum ini, ya satu Yudas, tapi yang seperti Paulus gitu ya, orang Yahudi. Nikodemus. Nikodemus itu mengakui malam-malam berbincang itu ya, Pak. Betul. Nikodemus itu mengakui bahwa Yesus itu dari Allah. Ya, dari Allah dia mengakui, dia tahu ini ya. Tapi akhirnya dia apa responnya? Dia datang ke Yesus malam-malam. Kenapa malam-malam? Ya dia nggak mau ketahuan karena dia punya posisi yang tinggi. Posisinya tinggi. Ya. Dia mau gitu, tapi tidak totalitas seperti Paulus gitu loh. Kalau Paulus kan berani langsung ambil, dia dikucilkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau Nikodemus tetap main aman istilahnya gitu. Padahal dia pengen tahu ya, Pak. Iya, dia sebenarnya datang malam-malam. Ya, dia diberikan kebenaran kan, diajarkan kebenaran dari Yesus sendiri gitu. Padahal dia ngakui bahwa engkau dari Allah gitu. Tapi kenapa dia nggak full ikut Tuhan Yesus kan? Itu pilihannya dia, respon kehendak bebasnya dia. Nah, jadi tetap bahwa ada orang memutuskan itu, tetap ada unsur free will di dalam dia, walaupun itu tidak mutlak 100%. Ya. Jadi tidak mutlak juga digerakkan oleh ketetapan Allah 100%. Jadi Allah benar-benar meniadakan sama sekali kehendak bebas orang tuh. Enggak, ya, karena Allah sudah memberikan sebagian kedaulatannya buat manusia, pasti manusia punya andil walaupun enggak 100% ya. Seperti Paulus itu juga kalau enggak diintervensi sama Tuhan juga dia sulit untuk berubah gitu ya. Tapi waktu pun Tuhan intervensi, Paulus tetap menggunakan kedaulatannya, melakukan kehendak bebasnya untuk memilih jalan Tuhan dibanding memilih jalan tradisi Yahudinya gitu. Oke. Oke, ada yang lain? Oke. Kalau enggak, saya ada pertanyaan singkat ya, kuis singkat ya, sebentar. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan teman-teman bisa diskusi. Nah, terkait dengan hukum tatanan Allah juga,
Yang tadi ya, slide-nya mana? Nah, apakah ingin cepat kaya melanggar tatanan Allah? Tatanan Allah seperti apa yang dilanggar gitu? Dan tadi kan seperti orang mungkin tahu dari kecil tentang kekristenan ya, tapi banyak kan yang sedang terjebak gitu kan? Ingat kasusnya ini, binomo ini, ya. Orang ingin banyak yang terjebak. Saya yakin juga banyak orang Kristen yang masuk terjebak juga di sini gitu ya. Awalnya ini bukan hal yang salah gitu, belum ada rule salah, tapi kalau kita tahu tatanan Allah, tahu hukum Allah, tahu kebenaran, kita akan bisa mendeteksi dengan cepat ya. Ini benar nggak gitu ya, ini sesuai dengan tatanan Allah atau enggak gitu. Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Kenapa? Apa yang dilanggar? Apakah ingin cepat kaya melanggar tatanan Allah? Pasti jawabannya iya ya. Ya. Jangankan ingin cepat kaya, ya. Ingin kaya aja nggak usah cepat, itu juga suatu yang tidak dikehendaki. Nah, mungkin bisa ada yang kasih jawaban kira-kira apa nih? Kenapa ini melanggar tatanan Allah gitu ya, dan bagaimana kita bisa mendeteksi gitu kalau ada kejadian yang serupa ya, karena ini sesuatu yang baru dan orang tidak langsung tahu bahwa ini aplikasi apa, ini judi, enggak gitu, karena awalnya kelihatan legal ya, kelihatan legal, tapi kalau kita lihat ciri-cirinya, kalau kita tahu tatanan Allah, kita tahu hukum kehidupan, kita akan langsung alarm kita langsung bunyi gitu. Nah, apa kira-kira itu? Nah, ini yang real ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ikut semacam binomo ini gitu ya. Nah, kalau orang masih terjebak di sini, nah dia pemahaman tentang hukum tatanan Allah ya bisa nggak ini, atau dia memang punya nurani yang jahat ya, ini yang greedy gitu. Kira ada yang mau jawab? Kenapa ini tatanan seperti apa yang dilanggar, dan di firman Tuhan seperti apa gitu? Sebenarnya kata kuncinya ingin cepat kaya itu kan, Pak? Kalau menurut saya, betul. Dengan keinginan cepat kaya itu berarti kan fokusnya itu sudah beralih ya bagi saya. Nah, kalau dikaitkan dengan tatanan Allah apa kira-kira? Mana tatanan Allah yang dilanggar itu? Nah, yang mau jawab? Ini sehari-hari nih. Kan ada yang pernah ikut ini. Pak Tadus, Pak. Mulai Pak Tadus, silakan. Berarti yang pertama, kita sudah menggantungkan hidup kepada kekayaan kita. Artinya kita belum memindahkan hati kita kepada Tuhan, tapi kita bergantung kepada harta ini. Itu tatanan Allah yang kita langgar ya. Jadi yang menjadi Tuhan ini adalah harta yang dikejar ini, yang ingin kaya ini. Ya, jadi lalu yang kedua itu kalau ingin seperti ini berarti bergantung kepada diri sendiri, tidak bergantung kepada Allah. Jadi tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak berpusat kepada Tuhan lagi, tapi berpusat kepada diri sendiri. Mungkin itu dari saya. Wester, gimana? Kalau ini dibilang kalau orang yang ingin cepat kaya itu kan jatuh dalam berbagai pencobaan. Sesuai dengan apa sih jawabannya, kok ngaco gue ya? Iya, ngaco bener.
Gini, tapi udah benar. Dia menghalalkan segala cara ada gitu ayat kayaknya. Alkitabnya, udah betul. Nah, cuman ayat Alkitabnya mana baru benar. Tapi kalau cuman ayat Alkitabnya itu, jangankan cepat, ingin aja udah nggak boleh kan. 1 Timotius 6. Soalnya saya pernah Pak Anton, Heeh. pengen cepat kaya Pak, ikutin, Pak Hen tahu banget itu, Pak Hen udah ketawa dia. Jadi, ya itu Pak, 100 juta dalam waktu 1 bulan habis. Karena ikut manifestasi. apa sih namanya itu yang kayak udah iya. Manifestasi apa itu? Tatanan Allah seperti apa yang dilanggar? Iya, terus ya, pertanyaan berikutnya, tatanan apa yang dilanggar? Ya, Kemarin saya jelasin tuh. Ya, salah satunya juga tatanan Sebenarnya kata ingin itu membunyikan apa istilahnya gini. Apa sih? Ya, berdentang nyaring kata ingin itu. Seperti merincing. Gue pengen komen di situ, tahu nggak tuh, ingin. Ya, jadi orang yang ingin dunia itu jadi musuh Allah. Itu Yakobus 4 ayat 4, 1 Yohanes 2 ayat berapa? 15 ya. Kalau kasih akan dunia, kalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalammu. Kalau engkau bersahabat dengan dunia, kau jadi musuh Allah. Runcing sekali dari situ kan? Kalau saya sih jawab ini tuh ya, tatanan Allah yang paling dilanggar itu adalah Allah itu cemburuan. Jadi apa saja yang kita ingini di dunia ini, kita itu benar-benar jadi musuhnya Allah. Termasuk mengingini pasangan hidup, mengingini keluarga dengan lebih dari Tuhan, itu juga Jadi ada yang bertanya. Tapi menjadi kaya itu providensia Allah. Menjadi Yusuf atau menjadi Daniel, ya, itu providensia Allah. Tapi ingin jadi itu cepat Pak. Ya, itu Pak Anton nambahin kata cepat biar lebih nangkap kan orang-orang. Kalau ingin doang, ada di situ, gitu ingin ya. cepat kaya itu. Nah, dia Pak Anton ini sengaja tuh nambahin cepat itu supaya nangkap nih pertanyaan. Cuman ingin, oke lah kalau ingin kan. Padahal Alkitab bilang ingin aja nggak boleh. Ingin aja nggak boleh ya Pak. Cepat-cepat lagi. Ngeri sekali ayatnya itu loh kalau teman-teman baca ya. Orang yang ingin kaya itu dia bilang terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Ya. Hafal ayat itu. Sekalipun gradasinya itu saya hitung tuh 5 gitu. Cuman dicoba dulu, pencobaan dulu. Setelah itu dijerat. Jerat itu udah nggak bisa keluar. Udah nggak bisa keluar. Misalnya, wah itu banyak lah contohnya orang terjerat. Pertama dicobain dulu, gimana ya? Ya temptation gitu. Itu kayak temptation di padang gurun tuh. Nih kenikmatan, kan kemewahan, gitu kan. Tapi waktu masuk dalam jerat itu yang jerat itu kayak gitu guys. Masukin 10. Katanya 2 kali masuk di 10. Katanya emang begini, sistemnya memang begini. Masuk lagi yang ketiga kan 5
berbagai-bagai nafsu yang hampa. Wah, udah kan? Wah, udah pokoknya ini lah kalau berhenti kayaknya gimana begitu. Ya, jangankan Bu Esther, hamba Tuhan tuh beberapa telepon saya konsultasi mengenai itu. Oh, gua langsung 1 Timotius 6:9 keluar kan. Nah, nafsu hampa dan mulai katanya dan yang mencelakakan. Udah mulai tuh. Wah, siapa aja disikat, teman aja disikat. Kan? Wah, nggak peduli apa kata teman. Wah, itu sekarang nih ada orang-orang yang telepon saya. Kamu bisa nggak hubungin dia? Kalau gue hubungin nggak bisa. Dia gitu loh. Ngeri juga teman-teman dekat. Waduh, udah lari mana dia? Dia mungkin bandar kan? Ngumpulin orang. Ya betulan. Ini betul, ini cerita nyata. Jadi orang telepon saya mau ketemu saya cuma mau tahu orang ini posisinya di mana. Gitu. Itu udah dalam nafsu hampa dan yang mencelakakan tuh. Baru yang keempat, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Udah kalau di situ, Selamat lah ya. Ini sayangnya kita ini ya. Tapi ini Pak Anton keluarin pertanyaan baru, pertanyaan kemarin belum selesai. Nggak apa-apa. Antum pertanyaannya susah-susah pun. Nggak susah, nggak kalian bahas aja. Kami bahas pun jawabannya semuanya. Tadi aku sama. dengar Bu Esther ya. Bu Esther mulai, aku kan perhatiin ini apa yang mereka bahas. Terus mulai dengan, pokoknya yang kami bahas tuh apa ya Pak? Ini nih hukum tabur tuh. Saya pikir kok bukannya ini Pak dari 7 pertanyaan. Nah pertanyaan pertama begini, nggak tahu kami. Nomor 2 nggak tahu. Berarti ya teman-teman sel group ya. Pada saat sel group, ini pertanyaan 7 yang dikasih itu aja dulu. Tapi kan tadi kalau kami sel group tuh kami bahas dari setiap pelajaran Pak Anton dulu. Baru nanti terakhir baru pertanyaan. Kalau enggak semuanya bisa ini. Akhirnya gimana? Lama tadi kan dari jam berapa kan? 2 jam setengah. Iya. Ini yang ada itu, ya mohon maaf nih, yang ada itu ya diskusi kemana-mana loh. Habis waktu. Kalau mau nih guidance-nya itu memang dari pertanyaan. Dari pertanyaan, satu pertanyaan coba ya teman-temannya, pasti jadi ngulik materi. Di mana ya jawabannya ya? Ngerti nggak maksud saya? Jadi jangan coba terus bahas materi lagi gitu. Coba aja dari pertanyaan. Jawab nomor 1. Kok susah ya? Coba nyari di materi di mana. Ini teman-teman yang belajar yang waktu session saya kemarin, kan karena saya kasih pertanyaan tuh cari jawaban, akhirnya baca semua materi balik kan? Gitu. Karena kalau enggak Bu Esther, itu kita enggak, jadi kita enggak ada arahannya itu enggak ada tuh baca, pasti kalian kebayang akhirnya habis, udah 1 jam. 2 jam setengah pun. 2 jam setengah lebih lama dari bawain materi kan. Coba bayangkan nih, benar. Jadi banyak kali tadi dosennya Pak Anton jadi 5. Menarik nih yang Bu Esther. Menarik sekali, 2,5 jam. 2,5 jam dari 7 pertanyaan malam hari ini nggak ada yang clear. Tapi bagus. Terima kasih Bu Esther kasih case itu. Jadi teman-teman belum terlambat ya, tidak ada kata terlambat, ada kesempatan ya. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Ini pembicara udah pasti tahu. Kalau saya tanyain ini, dia pasti nyari di semua materi. Aku lihat pertanyaannya Pak Anton itu 7 itu udah nyudut ke semua materinya, bahkan ada yang udah sebenarnya gitu. Coba mulai dengan jawab pertanyaan dan ada keuntungannya saudara dalam jawab kuis nanti mudah-mudahan lebih diarahkan. Diarahkan. Betulan nggak? Coba aja nanti Bu Esther. Wah keren juga 2,5 jam Bu Esther. Harusnya gini, masing-masing pelajari materi, kalau belum jelas pelajari materi sendiri waktu sel group. Nah itu jarang yang kayak gitu Pak Anton. Itu perfect banget Pak Anton. Iya perfect banget kata dia. Jarang banget gitu. Aku udah perhatiin. Pasti ada, maksudnya baru baca berapa slide gitu kan, berhenti lupa. Tapi itu yang aku biasanya lihat, ini Pak, kalau teman-teman itu kita sudah kasih share materinya kan,
beberapa hari sebelumnya itu sudah kita share. Kemudian udah kita minta tolong dipelajari ya gitu ya. Ada juga yang mungkin yang mempersiapkan diri, tetapi banyak juga yang tidak mungkin membaca, malah mungkin baca, ya. belum gitu. Nah itu makanya kita sebagai leader ya otomatis kita harus mengenali dulu. Jadi inti-inti itu kita berikan dulu sama mereka gitu. Berarti intinya mereka sudah mulai paham, baru kita masuk di dalam soal-soal seperti itu kalau saya, Pak. Karena kalau langsung saya soal-soal, mungkin bagi yang mengerjakan itu tadi, yang membaca itu mungkin tidak terlalu bermasalah ya, tetapi kan banyak di antara itu yang tidak melakukan itu, jadi pusing nanti, jadi mereka malah kabur gitu. Makanya kita sebagai leader malah jadi akhirnya menengahinya, ya udah saya bikin intisarinya dulu, kita sampaikan pemahamannya, mereka udah dapat belum, baru yuk kita menuju ke soal-soal ini gitu, Pak. Boleh juga gitu Bu Sarah. Itu juga bagus, jadi dikasih brief dari materi bisa. Karena kadang-kadang most of them gitu ya, kebanyakan tuh memang tidak tidak baca materi lagi. Sebenarnya Nggak hadir teman-teman kalau juga lebih kan, Pak. mudah ya, saya kan udah potongin recordingnya tuh, yang biasanya jadi rekamannya jadi 40-50 menit, sambil ngapain gitu denger aja. Sebenarnya itu Cuma aja. tadi yang dari Pak Anton kayaknya tadi belum ada, Pak. Tadi saya coba belajar dari YouTube-nya Pak Anton, kayaknya belum gitu. Terus baru sore tadi Kak Mona kasih itu, waktu mau selesai sel kita, oh ini ada Bu gitu, dia kirimkan ke. Tadi pagi saya belajar belum ada. Yang ini yang kita lagi acara ini Bu, gini, itu YouTube-nya selalu ada di link. Di Evangelist Planner. Langsung Bu, langsung. Ya, itu masih Jadi ada langsung ya, ini Bu, kita nih online ini, rekam. Jadi Ini mah enak, Bu. ini kita carikan yang tanggal 28-29. Saya tadi begitu di YouTube-nya, belum nongol begitu. otomatis Situnya. mungkin Ibu ini kalau misalnya di grup ini sekarang, di WA grup sekarang ini, itu pertama kan di submit tuh, ada link tuh bahwa hari ke berapa 700 sekian. Nah itu ada link YouTube kan? Iya. Nah, itu atau link Facebook ada 2. Oh itu bisa langsung ya Pak ya? Langsung ini online nih, langsung setelah kita tutup tuh tetap. Karena ini pembelajaran juga yang saya dari kuisnya Pak Hen. Iya. Saya juga harus, jadi tidak hanya materi saja gitu. Karena Pak Hen kemarin kan menekankan juga dari YouTube-nya itu mungkin dari apa yang Pak Hen sampaikan langsung gitu ya. Betul. Itu juga kita harus catat benar gitu. Betul. Jadi nggak sekedar di dalam materi, nggak cukup di materi itu aja gitu. Betul. Tadi saya sebelum sel dibuka, saya coba padukan dari YouTube-nya. Oke. Itu jadi kok tadi nggak ada. Saya coba cari-cari tanggal 28-29 nggak ada juga itu. Di DS itu kalau Ibu sebenarnya gini, Ibu udah subscribe belum? Belum. Subscribe Bu. Ini bukan ini ya, bukan. Ini nggak ada ini. Ibu subscribe, kalau udah subscribe pasti terus tekan lonceng. Nah, kalau ada pasti nanti bunyi ya. Baru. Kalau ada konten baru ada notifikasi. Tapi di materi tuh kalau di highlights gitu malah lebih enak loh Pak, kayak warna hijau, warna itu. Jadi kita lebih fokus Pak. Banyak kali kan materinya itu. Iya, cuma tidak sekali baca Bu Esther. Kita harus mengulang gitu. Jadi kita dapat pemahamannya. Saya kan kasih materinya artikel tulisan loh. Kalau cuma ya, slide bagus, presentasi, Pak. Terima kasih. Iya. Kan pasti bingung. Jadi saya sempetin bikin itu.
Ini yang kehendak bebas belum sempat saya tulis artikelnya. Nanti saya takutnya nanti dua-duanya nih. Buat Iya, minggu depan terima ya, kasih. itu yang kehendak bebas ya. Nanti saya buatin juga artikelnya. Iya, Sebenarnya dibaca pelan-pelan bisa sih, pahami. keren. Ikut DS keren. Pengajarannya keren. Nanti Sangat dalam. S3, Bu. Benar Ibu, benar sangat dalam. Wisudanya langsung S3. Oke, teman-teman yang lain yang tadi mungkin dari anggotanya siapa yang menjawab ya hukum tatanan apalagi yang dilanggar selain itu tadi? Atau pertanyaannya sudah tahu hukum Allahnya nggak sesuai tapi masih melakukan. Nah, itu kira-kira apa tuh? Ditayangkan lagi saja, Pak. Oh, tayangin lagi ya, sebentar. Oke, Nomor 3 sama nomor 4 tuh Pak Anton. ya. Nomor 3 sama 4 ya. Bentar. Nomor 4 sudah tadi kan? Ditayangin pertanyaannya ya. Sebentar. Iya. Gimana tadi? Share, mana share ini? Oh, ini share. Nah, ini ya. Ya. Ada yang mau ini bertanya atau menjawab? Nomor berapa? Nah, ada yang belum paham nih. Yang nomor 5 mungkin ya. Ini nomor 5 terkait dengan ini apa namanya slide tadi, pertanyaan tadi yang soal ingin cepat kaya itu. Ada yang mau jawab nomor 5? Belum kehidupan sejarah. 5-6 kali ya. Oh, ini ada bukti secara ilmiah tadi kayaknya tidak sampai situ deh. Kalau nomor 6 sudah tadi. Kalau nomor 5 tadi saya tidak sampai dibuktikan secara ilmiah itu. Walaupun tidak bisa maksudnya. Oh iya, walaupun tidak bisa, tapi itu gimana contoh hukum yang nyata sekali dalam hidup saudara, berarti personal ya. Personal ya. Iya, kalau itu tadi dipahami seperti itu tadi. Jadi misalnya orang yang tidak melakukan tadi, tidak melakukan kehendak Bapa atau tidak taat kepada firman-Nya, otomatis akan berpengaruh pada cara hidup orang itu yang bisa dilihat dari buah kehidupannya itu. Jadi istilahnya pasti pikirannya juga melenceng, terus hidupnya pasti dalam kedagingan. Ada kekacaubaluan di situ. Okay. Itu sih bukti nyatanya bahwa ada hukum Allah. Orang yang tidak ikut tatanan itu pasti tidak ada tuntunan. Jadi hidupnya semaunya gitu. Akhirnya hilang arah. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini sangat personal. Maksudnya ini Bu, tiap anggota sel itu harus menemukan sendiri. Tiap orang bisa beda-beda itu. Iya, tiap orang tadi beda. Cuman ini yang dari saya seperti itu, Pak. Ya. Tadi juga masing-masing berbeda. Nomor 6 pun tadi masing-masing berbeda. Saya pun juga berbeda tadi. Okay. Kalau nomor 6 ini kalau dari saya pribadi itu seperti ini. Seperti inilah. Bahwa hidup manusia itu ada batasnya, pasti menemui kematian. Ini kan contoh kasus nyata bahwa hidup ini pasti mengalami mati, gitu ya. Nah, di dalam kematian itu kan kita selalu bertanya, habis mati kemana? Dari hukum yang inilah bahwa manusia itu kan diciptakan kekekalan. Jadi setelah mati, kekekalannya mau kemana? Inilah yang membuat bahwa kita harus serius dalam memahami hukum ini, gitu Pak. Hukum rohani ini. Itu kalau dari saya pribadi. Kalau dari teman-teman tadi banyak. Jadi misalnya tidak kayak Kak Mona tadi tentang Roh Kudus ya Kak Mona ya. Ya Bu.
Kak Muna tadi silakan Kak. Nomor 5 itu saya contohnya dalam kehidupan kantor misalnya ada marah ketika saya disuruh Roh Kudus untuk mengampuni tapi tidak mau melakukan, jadinya hubungan saya dengan Tuhan pertama menjadi tidak harmonis lagi. Jangankan hubungan untuk menyembah aja pasti tidak bisa. Kedua, dengan sesama tidak akan harmonis juga karena akan pasti ada dongkolnya, tidak akan seenak saat kita melepaskan pengampunan. Seperti itu. Ya, Bu Maria. Bu Maria. Ya, ntar, nah ini udah. Belum nyala ini suaranya. Ya. Enggak, ini suaranya enggak diiniin, aku udah ngomong. Iya, silahkan Bu Maria nomor 5. Suaranya enggak di mic-nya. Iya, tadi aku jawabnya kan banyak orang ini yang belum mengerti begitu akan tatanan Allah, akan tatanan rohani. Jikalau kita mendapat kesusahan itu mesti nyalain Tuhan. Kok Tuhan enggak ya? Kok enggak adil ya? Begini gitu. Jadi nyalain Tuhan lah gitu. Jadi kalau kita sudah mengerti tatanan rohani, kita udah belajar banyak dari kemarin-kemarin gitu, kita udah mengerti. Kalau ada kesusahan ya kita bersyukur. Apa itu ujian gitu. Malah bersyukur untuk menguatkan iman kita gitu. Ya. Begitu, nggak nyalain Tuhan lagi. Malah bersyukur dapat ujian. Oke, cuman itu tadi ya. Itu kan tadi jawaban aku ya. Iya. Nomor 6. 6 apa itu tadi? Coba. Ya, kalau nomor 6 tadi saya jawab. Iya. Kalau tadi saya jawab, contohnya Anda kita bisa membuktikan bahwa hukum rohani itu mendukakan Roh Kudus nyata adanya dan ketika kita mengambil kemuliaan Allah. Ketika kita Tuhan sendiri bilang kan kalau misalnya kita mendukakan Roh Kudus atau mencela Roh Kudus, yang akibatnya itu adalah hukum kematian kan, kebinasaan, tidak tidak diampuni. Dan kalau intinya apa yang kita kerjakan dengan hukum Allah, yang kita kerjakan dengan daging, yang kita tuai adalah kebinasaan. Tetapi hukum Allah alam dan rohani yang kita kerjakan dengan secara roh, pasti kita menuai keselamatan. Ya. Nah, ini kehendak Allah. Apa tadi? 6 ya. Membuktikan bahwa hukum rohani itu nyata dan perlu disikapi dengan secara serius ya. Iya, kalau saya emang benar harus disikapi dengan serius, sangat-sangat serius. Kalau kita nggak serius nanti kita cilaka. Ya. Itu Pak Anton, ya. Oke, bagus. Ya, itu dinamikanya cukup bagus ya di kelompok Bu Sarah. Nanti teman-teman yang lain yang belum sel group, ya memang tadi baiknya memang langsung bahas ini, karena dari pertanyaan ini sebenarnya pasti akan mempertanyakan materi gitu. Kalau waktunya cukup bisa seperti caranya Bu Sarah
guidance dikasih briefing, baru pertanyaan. Nah, harusnya sih nggak kemana-mana ya kalau briefing, kan materinya sudah tertulis tuh dari setiap paragraf aja dikasih Oke, garis biasanya besar gitu. saya rangkum Pak itu Ya, jadinya. Baru saya sampaikan ke Theo gitu. betul. Mungkin buat contoh teman-teman sel group lain ya, dari sel leadernya bisa meringkas lah dari materi poin-poinnya sebagai bekal sebelum masuk ke diskusi. Tapi jangan mana gitu ya, supaya mana. Oke, ini saya mau nyelesain, ini udah jam 10 lewat ya. Yang tadi ya saya mau nambahkan yang ini ya, tatanan Allah yang dilanggar seperti apa? Sebenarnya banyak tatanan Allah yang dilanggar ya. Tadi sudah jelas ya, kalau ingin aja itu sudah melanggar ya. Ingin sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu jelas melanggar. Karena apa? Karena itu mungkin melanggar bagi kita sebagai umat pilihan ya. Sebagai anak-anak Allah itu jelas melanggar karena kita diproyeksikan untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus. Ya, kalau punya keinginan tidak serupa dengan Kristus ya itu sudah jelas melanggar. Ya. Nah, apalagi ingin cepat, ya, ingin instan, ya, sesuatu yang instan itu juga melanggar ya. Ada orang yang artinya mau mendapatkan materi ya tanpa mau bekerja keras. Ya, jadi salah satu prinsip yang dilanggar lagi hakikat kerja. Itu tatanannya. Jadi untuk memperoleh segala sesuatu manusia harus bekerja. Ya, seperti di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu Paulus menegaskan. Tapi sebenarnya hakikat kerja sudah ada di Kejadian kan, waktu di Taman Eden. Ya, Taman Eden. Waktu Adam diberi tugas untuk mengelola taman dan memelihara taman, ya. Mengelola dan memelihara taman. Ya, mengelola dan memelihara taman. Nah, ini. Ya, bahwa bekerja itu adalah ibadah, ya kan? Itu kan prinsip. Itu tatanannya. Ya, jadi kalau orang tidak mau bekerja berarti dia tidak mau sistem itu instan, nggak ada cepet-cepet, pasti ada tatanan Allahnya, ada musim-musimnya, ada waktunya, kan ada waktu menanam, waktu menuai, dan seterusnya. Jadi kalau mau instan, cepat-cepat, nah itu udah pasti melanggar tatanan Allah ini. Ya. Iya. Itu yang mesti kita cermati. Jadi ini jelas ya, kalau ini ingin cepat, ini kan sebenarnya mau cepat itu ya hanya nebak angka naik atau turun gitu. Oh, dapat 80% keuntungan. Gimana tuh? Padahal orang juga tahu juga no pain no gain ya. No pain no gain. Ini bukan saham ya. Ini aplikasi binary option. Ini sebenarnya judi. Ini judi. Trading bukan? Trading judi ya. Tapi sebenarnya kalau ya intinya gini, sebenarnya saya juga pernah terjebak, tapi saya baru kena 2 juta aja waktu itu tuh. Kena juga, Mbak. Kena, tapi karena saya karena promosinya adalah ini trading seperti saham katanya. Ya, tapi setelah saya cermati ya, kalau saham murni, kalau kita beli saham murni itu sebenarnya ada ikut tatanan, artinya orang kita naik saham atau enggak kan harus ada yang bekerja ya. Saham itu kan berdasarkan nilai dari
orang yang bekerja untuk perusahaan itu bagus. Sebenarnya bisa dikatakan itu sesuai rule gitu ya, tapi ada orang yang jadi seakan-akan itu ada seperti trading, seperti saham itu, tapi investasi dijebak gitu ya. Karena apa? Kalau kita perlu curiga, karena return-nya cepat dan besar. Nah itu mesti alarm kita harus bunyi. Dalam 1 tahun, dalam 1 bulan bisa 50% gitu keuntungannya. Wah, ya kalau nilai perusahaan kalau keuntungan yang wajar nggak sampai segitu gitu ya. Itu aja udah harus menjadi alert buat kita. Artinya segala sesuatu yang tidak melewati proses kita harus waspada. Ya, ada proses yang kita harus jalanin gitu ya. Gitu. Ya orang bisa main trading, main saham bisa sukses iya, tapi kan ada effort juga sebenarnya, dia harus belajar juga gitu. Kalau ini kan nggak perlu belajar, pokoknya tinggal setor dijamin oleh robot, kan ada robot trading. Nah, robot trading yang melakukan untuk Anda tinggal duduk-duduk diam, ongkang-ongkang kaki, dapat. Nah, itu kan udah melanggar prinsip bekerja, proses bekerja. Gitu. Ya, kita jangan, kalau nggak mau kerja jangan makan, kan itu sudah jelas itu tatanan Allah. Kita harus ada prosesnya gitu ya. Ada proses. Artinya kalau nggak melewati proses kita harus pertanyakan gitu. Intinya itu sebenarnya ya, yang mau saya garis bawahi, bahwa kalau kita belajar tatanan Allah basic ini ya, kita akan memudahkan kita peka terhadap segala sesuatu yang salah gitu, yang bisa menjebak kita, yang menjerat kita gitu. Itu dari sisi gampangnya, dari sisi kelihatannya seperti itu. Tapi kalau dari sisi jasmani fisiknya aja, dari sisi aturan dunia aja sebenarnya istilahnya kan ada no pain no gain, itu udah jelas tuh. Ya. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan yang tadi to be, menjadi full ya, rohani penuh gitu ya. Jangankan cepat ingin aja ya, segala sesuatu yang keinginan kita menyimpang tidak membawa kita kepada keserupaan Kristus, itu udah meleset ya, bukan cuma soal duit ya, soal yang lain juga. Kalau itu keinginan kita, misalnya ingin kita terkenal, ingin kita dihormati, wah itu aja sudah pasti melanggar tatanan kekudusan Allah gitu ya. Itu kalau udah sampai level itu sebenarnya nggak boleh terjebak di sini gitu. Nah, waktu itu saya sempat terjebak karena iming-imingnya adalah lewat ada istilahnya itu perhitungan trading, namanya trading kan wajar, dagang gitu. Ternyata itu kedok aja ya, kadang di depan pakai kedok yang seakan-akan tidak melanggar hukum, tapi ternyata di baliknya itu. Jadi kita jangan terjebak di kedok depannya, tapi lihat prosesnya seperti apa. Someone can upload dong. Enggak benar, right? Oke. Oke, ada yang lain? Silakan. Kalau enggak, mungkin bisa di-close ya. Ya, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengar dan semakin mendalami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Kau hadir dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kebenaran yang kami dengar malam hari ini itu akan terus menjadi kebenaran yang sejati dalam hidup kami, sehingga kami tidak keluar dari aturan tatanan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami yang percaya kepadamu.
Terima kasih Bapak buat hamba-Mu Bapak Anton Kurniawan yang sudah membimbing menuntun kami. Kami percaya kasih karunia-Mu terus Engkau nyatakan, limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami berdoa biar kekuatan, kesehatan terus Engkau limpahkan di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga sepanjang umur hidup yang Tuhan percayakan kepadanya, dia senantiasa berjalan di dalam kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Bersama dengan anak istri, Tuhan berkati agar senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami mau istirahat dan besok kami akan beribadah di tempat Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bahkan kami juga ada yang melayani, Tuhan yang mengurapi kami, agar setiap apa yang kami kerjakan, lakukan besok, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dalam tidur kami malam hari ini, tangan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih Halo. Pak Terima kasih Pak Anton. Tuhan Anton. berkati. Yo. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Yo. Terima kasih Pak Hen. Terima kasih Terima semuanya. kasih semua Pak Hen, Pak Levi. Ya Bu.